Bab ke-299, Serangan Mendadak. Sepertinya itu kapal para perompak. Bisa jadi mereka mendarat untuk menyambut tamu yang datang tersebut. Gumam Brian sambil memandang ke arah yang ditunjuk oleh Yasmin. Apa yang akan kita perbuat terhadap para perompak itu, Brian? Tanya Sarah tiba-tiba. Tergantung sikap mereka nanti. Sahut Brian singkat, seperti sengaja sedang menggantung ucapannya dan menunggu respon Sarah. Bukan Brian namanya jika tidak bisa bersikap usil dan jahil dalam situasi apapun. Maksud kamu? Tanya Sarah lagi terlihat tidak sabar. Kalau mereka melawan dan membantu para penculik, terpaksa kita hancurkan mereka. Keras lawan dengan keras. Anggap saja sambil bersih-bersih laut, membantu mengamankan kapal para saudagar yang sering mereka bajak dan rampas hartanya. Jawab Brian tanpa ragu sama sekali. Dia kembali berhenti dan tidak melanjutkan kalimatnya. Kalau ternyata mereka tidak melawan dan memilih diam serta hanya menjadi penonton? Kejar Sarah mulai agak kesal akibat jawaban Brian yang sepotong-sepotong. Kita akan biarkan, personilnya tidak akan kita sakiti atau kita ganggu. Tetapi perlengkapan yang biasa mereka gunakan untuk membajak kapal akan aku hancurkan. Sahut Brian sambil menahan senyum saat melihat muka Sarah yang mulai kesal yang menurut Brian bahkan semakin menarik dan lucu. Termasuk kapal mereka? Tanya Yasmin yang ikut mendengar perbincangan antara Brian dan Sarah. Kapal itu adalah prioritas pertama yang akan kita hancurkan. Kita harus menyusun ulang strategi karena adanya perubahan situasi di lokasi mereka. Kita tunggu sampai Lucas dan Jekud serta para pengawal Dragon Corp sampai di atas sini. Sahut Brian sambil terus memandang ke arah kapal yang baru saja menepi di ujung jembatan kayu. Setelah menambatkan tali kapal pada ujung jembatan kayu, terlihat satu persatu penumpang meloncat turun dari kapal, melewati jembatan papan kayu tersebut, berjalan cepat menuju ke pantai. Hampir semua orang yang turun dari kapal adalah laki-laki dan hanya ada satu orang yang berjenis kelamin perempuan. Dengan mengerahkan kemampuannya, Brian bisa melihat dengan cukup jelas jika para penumpang kapal tersebut rata-rata membawa sebilah pedang yang tergantung di pinggang mereka. Sepertinya pria yang memakai topi kulit itu adalah kepala para bajak laut. Gumam Brian saat dia melihat seorang pria berusia sekitar 40 atau di bawah 50 tahun dengan pakaian cukup mewah dibanding yang lainnya. Selain membawa sebilah pedang yang tergantung di pinggang sebelah kirinya, di pinggang sebelah kanannya juga terselip sepucuk senapan laras pendek. Brian, ada lebih kurang 35 orang yang terlihat turun dari kapal, hampir semuanya membawa sebilah pedang di pinggangnya. Tiba-tiba terdengar suara Sarah yang diam-diam menghitung jumlah penumpang kapal yang turun dan berjalan menuju pantai. Tepatnya 36 orang, termasuk seorang wanita yang rambutnya dikuncir panjang. Ucap Yasmin melengkapi kalimat yang baru saja diucapkan oleh Sarah. Iya, sahut Brian singkat. Ternyata Master Han juga sudah melatih kemampuan mata Sarah untuk bisa melihat secara jelas objek yang demikian jauh. Padahal Sarah cuma 3 bulan berlatih bersama Master Han. Gumam Brian dalam hati. Brian benar-benar kagum dengan kemampuan calon istrinya tersebut yang bisa dengan cepat menyerap ilmu bela diri yang diajarkan oleh Master Han, hanya dalam tempo 3 bulan. Bahkan Sarah juga sudah menguasai ilmu aneh yang diajarkan oleh bocah tua hanya dalam waktu 1 bulan, meskipun dia belum benar-benar sempurna menguasai ilmu aneh tersebut. Gerih. Sepertinya di salah satu gedung markas mereka itu ada kandang yang berisi binatang buas, Sarah. Kalau bukan harimau, mungkin seekor singa dewasa. Tiba-tiba terdengar suara Brian yang langsung membuat penasaran Sarah dan Yasmin. Dari mana kamu tahu, Brian? Sarah bertanya dengan ekspresi wajah penasaran. Aku mendengar suara binatang buas itu baru saja menggeram. Sahut Brian serius. Brian kembali mengerahkan kemampuannya dan memusatkan pendengarannya agar bisa lebih jelas mendengar suara binatang buas tersebut. Sayangnya geraman binatang buas tersebut tidak terdengar lagi oleh Brian. Apa mungkin binatang buas itu yang dimaksud oleh si anjing liar dominan yang memperingatkan aku saat dia menghadang di jalan tadi?
Gumam Sarah dalam hati. Maaf Tuan Watson, bukannya membantu, kami malah jadi penghambat. Ujar Jackwood yang baru saja sampai di puncak bukit terjal tersebut. Di belakang Jackwood tampak Lucas, Rodrigo dan para pengawal Dragon Corp akhirnya tiba juga di puncak bukit. Nomor problem, Jackwood. Sahut Brian santai. Wow! Ada kapal dan juga helikopter. Ucap Lucas tiba-tiba. Loh, bukankah itu helikopter komersial dari ibu kota? Sepertinya mereka sedang berbisnis. Gumam Lucas sambil menajamkan matanya dan terus memandang ke arah kapal. Sepertinya di otak kamu isinya cuma bisnis dan bisnis, Lucas. Bahkan saat melihat kapal perompak, pikiran kamu langsung lari ke masalah bisnis. Seloroh Brian sambil membiarkan orang-orangnya beristirahat sejenak. Mau bagaimana lagi Brian? Sejak kecil aku sering mendengar orang tuaku berbincang tentang bisnis dan ketika dewasa, papaku malah memaksaku untuk ikut membantu menjalankan bisnisnya. Mungkin 80% lebih otakku sudah dipenuhi oleh masalah bisnis. Ujar Lucas, menanggapi candaan Brian dengan santai. Tapi itu dulu, untuk saat ini di pikiranku hanya dipenuhi oleh bayangan Yasmin dan calon anak-anak kami. Lanjut Lucas tanpa sungkan dan sambil terkekeh. Bukannya marah atau kesal, Yasmin malah ikut terkekeh saat mendengar ucapan Lucas. Siapa juga wanita yang tidak suka dirinya selalu dipikirkan dan diperhatikan oleh calon suaminya? Tuan Watson, sepertinya ada yang agak aneh di bawah sana. Ucap Jackwood sambil tangannya menunjuk ke arah kapal pembajak yang sedang berlabuh tersebut. Menurut info dari anak buahku, kapal pembajak itu baru berlayar kemarin. Biasanya mereka akan kembali berlabuh setelah berlayar beberapa minggu atau baru akan kembali berlabuh setelah mendapatkan barang bajakan. Jadi, aku merasa aneh saja saat melihat kapal mereka tiba-tiba kembali berlabuh. Lanjut Jackwood. Jadi, ternyata itu yang menjadi alasan kamu sampai akhirnya kamu memutuskan untuk membawa 3 orang anak buah saja. Ujar Brian. Betul Tuan Watson. Kalau aku tahu jika kapal itu akan kembali berlabuh, tentu saja aku akan membawa lebih banyak orang. Sahut Jackwood. Dia merasa semakin kagum dengan Brian yang bisa dengan tepat menebak jalan pikirannya. Tidak masalah Jackwood. Jumlah kita sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka semua. Tukas Brian. Tidak tampak sedikit pun adanya keraguan di wajah Brian saat dia mengatakan keyakinannya tersebut. Siap, Tuan Watson. Sahut Jackwood tegas. Dia juga merasa yakin dengan kemampuan Brian yang telah dia lihat dan dia buktikan sendiri, mereka pasti akan mampu mengatasi para perompak itu. Brian, Lucas dan Jackwood segera mengatur ulang rencana mereka sambil mendengarkan masukan dari Sarah dan Yasmin, juga dari para pengawal Dragon Corp yang merupakan orang-orang yang sudah terlatih. Ingat, saat kalian semua mendengar suara keras dari arah kapal, itu adalah kode untuk kalian agar segera bergerak sesuai tugas kalian masing-masing. Ujar Brian menutup diskusi mereka. Aku akan turun terlebih dahulu. Saat kalian juga sampai di bawah bukit, tetaplah diam sampai mendengar kode yang sudah kita sepakati barusan. Lanjut Brian. Oke, kamu hati-hati, Brian. Sahut Sarah. Pasti. Sahut Brian sambil mengayun kakinya dan dalam sekejap dia sudah lenyap dari depan mereka semua. Apa Tuan Watson juga bisa menghilang? Gumam Jackwood dan Rodrigo dalam hati. Ayo kita segera turun. Ayo Jackwood. Seru Lucas. Iya Tuan Lucas. Sahut Jackwood sedikit gugup, dia langsung tersadar dari lamunannya. Sementara itu di markas Mallory. Maaf, karena aku tiba-tiba meminta kamu untuk kembali ke darat, Orkesan. Aku ingin mengenalkan kamu dengan seseorang yang mungkin akan berguna bagi kita berdua di masa depan. Ucap Mallory saat menyambut kedatangan kepala perompak di luar gedung markas. Hei! Tidak apa-apa Mallory, untungnya baru sehari kapal berlayar, jadi belum begitu jauh ke tengah lautan. Kamu tidak perlu merasa sungkan seperti itu.
Bagiku permintaan seorang sahabat jauh lebih penting daripada mengejar kapal para saudagar. Sahut Orkesan si kepala perompak sambil terkekeh. Terima kasih Orkesan. Sepertinya aku sudah terlalu banyak merepotkan kamu. Tukas Malwi basa-basi. Jangan membuat malu aku, Malwi. Kalau kamu tidak menghadiahkan kapal besar itu kepadaku, mungkin saat ini aku masih menjadi perompak kelas teri dengan perahu dayung yang dengan mudah tenggelam saat ditabrak oleh kapal para saudagar. Sambung Orkesan serius. Tanpa menanggapi ucapan si kepala perompak, Malwi berjalan cepat masuk ke dalam ruang tamu diikuti oleh Orkesan yang mengekor di belakangnya. Itulah pemuda yang ingin aku kenalkan padamu. Ucap Malwi sambil menunjuk ke arah Austen yang sedang duduk di sofa. Austen, kenalkan, ini salah satu sahabat aku, Orkesan. Ujar Malwi saat mereka berdua sudah sampai di dekat Austen. Austen segera bangkit berdiri dan menyambut uluran tangan Orkesan. Apa kabar Tuan Austen? Sapa Orkesan. Di kalangan teman sendiri, sebaiknya tidak usah bersikap terlalu formal Orkesan. Sela Malwi sebelum Austen sempat menanggapi ucapan si kepala perompak. Hah? Benar apa kata Malwi tadi Orkesan? Kita semua adalah teman sendiri, tidak usah sungkan. Sahut Austen sambil tertawa. Warna muka Austen sudah terlihat agak memerah akibat pengaruh dari satu gelas minuman keras yang baru saja dia tenggak. Hah? Benar juga. Tukas Orkesan sambil mendudukkan pantatnya dan langsung mengambil sebotol minuman keras dan menuangkan isinya ke dalam gelas kecil yang ada di depannya. Dengan sekali tenggak, minuman keras di gelas kecil tersebut langsung berpindah ke perut Orkesan. Lezat sekali. Sudah lama sekali aku tidak merasakan minuman seenak ini. Gumam Orkesan sambil menenggak satu sloki lagi. Kamu boleh membawa satu kerat untuk teman kamu berlayar, Orkesan? Kebetulan Austen membawa 2 kerat penuh. Sahut Malwi sambil menenggak satu sloki minuman itu. Terima kasih Malwi. Ucap Orkesan antusias. Berbeda dengan Austen yang wajahnya sudah memerah dan terlihat setengah mabuk, Orkesan dan Malwi seperti tidak terpengaruh sama sekali dengan minuman keras berkadar alkohol sangat tinggi tersebut, meski mereka berdua sudah menenggak beberapa sloki. Orkesan, apa kamu tidak ingin untuk alih profesi dan kerja di daratan? Tanya Austen tiba-tiba. Kalau memang ada peluang dan juga bisa mendapatkan hasil lebih banyak, mengapa tidak? Daripada jadi perompak yang penghasilannya tidak pasti dan juga harus bertaruh nyawa. Sahut Orkesan tanpa ragu. Aku said, Blaarer! Ucapan Austen langsung tercekat di tenggorokan saat tiba-tiba saja terdengar ledakan keras dari arah pantai. Apa yang terjadi? Gumam Austen sambil berusaha berdiri dan berjalan sempoyongan keluar dari ruang tamu, menyusul Malwi dan Orkesan yang telah lebih dulu berlari keluar ruang tamu dengan sangat cepat. Austen yang sudah setengah mabuk terlihat kebingungan saat dia tiba di luar gedung dan tampak puluhan orang anak buah Orkesan berlarian menuju ke arah kapal mereka. Mengapa jadi ada begitu banyak orang di sini? Gumam Austen linglung. Pengaruh alkohol dari minuman keras yang baru saja dia tenggak benar-benar sudah membuat otak Austen menjadi tidak bisa lagi bekerja dengan normal. Bab ke-300